Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andini Putri Aulia dengan NPM 137. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas. Ekuitas sendiri yaitu nilai sisa dari aset dikurangi liabilitas. Sekarang saya akan membahas tentang modal disetor. Jenis badan usaha itu ada 3, yaitu perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas. Yang disebut badan usaha perseorangan yaitu ketika pemilik modal hanya terdiri dari satu orang, sehingga jika perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, maka semua hak itu milik satu orang, yaitu pemilik modal. Lalu persekutuan itu terdiri dari 2 atau lebih pemilik modal. Jika perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, nantinya akan dialokasikan kepada 2 orang pemilik modal tersebut sesuai dengan persentasenya masing-masing. Lalu perseroan terbatas yaitu pemilik modalnya lebih dari 2 pihak. PT ini tuh pemilik modalnya bisa dalam bentuk individu atau entitas. Salah satu perusahaan memperoleh modal dengan melakukan penawaran saham melalui bursa efek, di mana saham tersebut nantinya akan dibeli oleh calon investor. Nah, hanya perusahaan yang berbentuk PT yang bisa menerbitkan saham. Perbedaannya persekutuan dengan PT, kalau persekutuan itu kepemilikan modalnya bukan berupa saham. Kalau PT itu tanda kepemilikannya dengan adanya sertifikat saham, sehingga nantinya dividen akan diakui di PT. Nah, PT terbagi menjadi 2, yaitu PT terbuka dan PT tertutup. Kalau terbuka itu sudah terdaftar di bursa efek, sehingga penerbitan sahamnya itu boleh diajukan ke masyarakat luas yang nanti laporan keuangannya bisa diakses di bursa efek. Kalau tertutup itu tidak menawarkan sahamnya kepada pihak yang luas, hanya orang tertentu saja. Namun investor tersebut memiliki saham atas kepemilikan perusahaan tersebut. Dan kalau tertutup itu tidak terdaftar di bursa efek. Jenis-jenis yang ditawarkan oleh perusahaan bursa efek yaitu saham biasa, saham preferen, dan saham treasury. Kalau saham biasa itu pemegang sahamnya menanggung kerugian ketika perusahaan mengalami kerugian. Lalu dari sisi nominal harganya itu lebih rendah dan pembagian dividennya dinomorduakan. Lalu kalau saham preferen itu pemegang saham tidak menanggung kerugian. Dari sisi nominalnya harganya lebih tinggi dan pembagian dividennya itu diutamakan atau diprioritaskan. Lalu saham treasury itu saham yang tujuannya untuk dijual atau dibeli kembali. Di transaksi saham itu ada share premium atau agio atau disagio, yaitu selisih yang ditimbulkan dari nilai wajar dengan nilai nominal saham tersebut, baik untung atau rugi. Jika untung itu disebutnya agio, diakuinya di kredit. Jika rugi disebutnya disagio dan diakuinya di debit. Selanjutnya saya akan membahas saldo laba atau retained earning. Definisi dari saldo laba yaitu akumulasi laba yang diperoleh perusahaan yang tidak didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan tetap diinvestasikan dalam perusahaan tersebut, sehingga mengendap dan bisa dikembangkan oleh perusahaan untuk pengembangan bisnisnya. Nah, saldo laba ini tuh diakui di laporan laba ditahan atau retained earning statement. Pengakuan dan pengukuran dalam pelaporan laba ditahan, komponennya ada saldo laba awal ditambah laba bersihnya, lalu dikurangi rugi bersih jika ada, lalu dikurangi dividen sehingga diperoleh saldo laba akhir. Lalu dividen definisinya sendiri yaitu merupakan laba yang dibagikan kepada pemegang saham.
Nah, dividen ini dilaporkan di laporan laba ditahan sehingga dividen akan mengurangi saldo laba di periode tersebut. Persentasenya ditentukan dalam RUEPS sehingga yang mempunyai kewenangan penuh itu pemegang saham. Selanjutnya tanggal berkaitan dengan dividen. Yang pertama itu tanggal pengumuman, yaitu perusahaan akan mengumumkan bahwa mereka akan membagikan kepada pemegang saham atas dividen tersebut. Yang kedua adalah tanggal ex-dividen, yaitu perusahaan melis investor yang tetap atau yang keluar di tahun kemarin. Yang ketiga tanggal pencatatan, yaitu jumlah yang harus dibayar kepada investor. Yang keempat yaitu tanggal pembayaran, di mana perusahaan harus membayar kepada pemegang saham sejumlah yang sudah dicatat. Lalu bentuk dividen yang dapat dibagikan kepada pemegang saham selain dividen cash, yaitu ada dividen saham, dividen scrip, dividen likuiditas, dan dividen properti. Yang pertama, dividen saham, yaitu memiliki sistem di mana perusahaan akan membayarkan keuntungan pada para pemegang saham dengan mengeluarkan saham baru. Nah, nominal pembayaran ini sudah sesuai berdasarkan jumlah saham yang dimiliki para pemegang saham dan investor. Lalu dividen scrip, yaitu perusahaan akan membayar dividen yang mereka tanggung dalam bentuk surat utang atau surat perjanjian hutang untuk membayar para pemegang saham dengan waktu yang sudah mereka sepakati. Lalu dividen properti, yaitu perusahaan akan membayar dividen dalam bentuk properti, bukan uang tunai. Biasanya ini terjadi ketika perusahaan memiliki uang kas operasi yang terbatas namun ingin membayarkan dividen kepada investornya. Lalu terakhir ada dividen likuiditas, yaitu perusahaan akan mengembalikan modal awal investor berikan sebagai ekuitas perusahaan. Sistem ini biasanya terjadi saat perusahaan tersebut sedang mengalami kebangkrutan dan akan mengakhiri bisnisnya. Bagian lain dari ekuitas yaitu adanya penghasilan komprehensif lain atau comprehensive income. Penghasilan komprehensif lain itu adalah total penghasilan dikurangi total beban yang tidak ada dalam laba rugi sesuai persyaratan dalam SAK lainnya, termasuk penyesuaian reklasifikasi. Penghasilan komprehensif lain ini berhubungan dengan transaksi-transaksi di luar apa saja yang dilaporkan laba rugi, seperti pendapatan, beban, COGS, kerugian, dan keuntungan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri Fauzia dengan NPM C102201229 akan menjelaskan tentang soal pada bab ekuitas. Soal yang pertama itu ada pada tanggal 1 Februari 2015, PT Era Baru menerbitkan 2.500.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 dan 500.000 lembar saham preferen convertible dengan nilai nominal Rp100, di mana penerbitan saham tersebut dilakukan secara lamsam dengan total nilai Rp1.250.000.000. Pada saat tersebut, harga saham biasa diperdagangkan dengan harga sebesar Rp2.400 dan saham preferen convertible seharga Rp1.800. Lalu, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu pengelompokan, yaitu di mana adanya saham biasa dan saham preferen, di mana tertera dalam soal bahwa saham biasa ini memiliki 2.500.000 lembar. Lalu pada saham preferen itu memiliki 500.000 lembar saham. Lalu pada saham biasa yang memiliki nilai nominal 100 dan saham preferen juga nilai nominalnya 100. Lalu pada nilai pasar saham biasa memiliki harga 2.400 dan saham preferen ini 1.800. Lalu ada nilai perolehan itu sebesar 1.250.000.000. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu bisa menggunakan metode proporsional ataupun metode inkremental. Dimana kalau metode proporsional ini menggunakan dua nilai pasarnya digunakan oleh kedua-duanya pada saham biasa dan saham preferen. Kalau pada metode inkremental ini hanya salah satu yang digunakan nilai pasarnya. Pada metode proporsional,
Di sini ada tabelnya jumlah, nilai total, dan presentasi, lalu saham biasa, saham preferen, nilai pasar wajar, alokasi saham biasa, saham preferen, harga perolehan, pesanan alokasi, lalu jumlah. Di mana jumlah ini dimasukkan dalam soal. Saham biasa 2.500.000 ini terdapat pada saham biasa, lembar saham biasa. Lalu saham preferennya sebesar 500.000. Lalu nilainya kita memasuki oleh nilai pasar, di mana saham biasa memiliki nilai pasar sebesar 2.400, saham preferen 1.800. Di mana totalnya itu 6 juta dan 6 miliar dan 900 juta. Di mana 6 miliar ini diperoleh dari 2.500.000 dikali 2.400. Maka hasilnya 6 miliar. Lalu pada yang kedua ini 900 juta diperoleh dari 500.000 dikali 1.800. Maka 900 juta. Lalu dihasilkan nilai pasar wajarnya sebesar 6 miliar 900 juta. Lalu presentasinya sebesar 87% dan 13% itu diperoleh dari untuk saham biasa dari total 6 miliar ini dibagi nilai pasar wajar 6 miliar 900 juta maka diperoleh 87%. Pada saham preferen dari totalnya 900 juta dibagi nilai pasar wajar 6 miliar 900 juta maka diperoleh 13%. Maka pada alokasi saham biasa dan saham preferen di sini harga perolehannya 1 miliar 250 juta dari soal dan saham preferen juga. Maka pesanan alokasinya itu berdasarkan presentasi yang telah dihitung sebesar 87% dan saham preferen 13%. Maka diperoleh saham biasa berjumlah 1 miliar 87 juta 500 ribu dan saham preferen sebesar 162 juta 500 ribu. Lalu jurnalnya yaitu ada KAS pada saham preferen, Agio saham preferen, saham biasa, dan Agio saham biasa. Di mana KAS ini diperoleh dari harga perolehan di soal itu sebesar 1 miliar 250 juta. Lalu ada saham preferennya 500.000 dikali 100, di mana 500.000 ini dari lembar sahamnya dikali 100 nilai nominal yang ada di soal ini. Lalu pada Agio maka hasilnya 50 juta. Lalu ada Agio saham preferen di mana 162 juta 500 ribu dari harga jumlah yang sudah dialokasikan dikurang 50 juta yang saham preferen yang dimiliki maka memiliki keuntungan sebesar 112 juta 500 ribu. Pada saham biasa 2.500.000 dikali 100 ini dari jumlah lembar sahamnya dikali nilai nominalnya 100, maka sebesar 250 juta. Lalu memiliki keuntungan di mana Agio saham biasanya yaitu 1 miliar 87 juta 500 ribu dari pengalokasian saham biasa ini dikurang 250 juta total saham biasa, maka diperoleh sebesar 837 juta 500 ribu. Selanjutnya, pada metode incremental ini kita akan memasuki nilai pasarnya hanya salah satu saja pada saham biasa. Maka tinggal dimasukin saham biasanya 2.500.000 lembar, saham preferennya 500.000, lalu nilai pasarnya sebesar 2.400 pada saham biasa dengan total 6 miliar. Maka nilai pasar wajarnya juga 6 miliar. Lalu pada harga perolehannya pada saham preferen ini 1 miliar 250 juta yang ada di soal pada harga perolehannya. Lalu ada pengalokasiannya sebesar 6 miliar. Lalu jumlahnya sebesar 4 miliar 750 juta. Perusahaan mengalami kerugian yang mana sebesar 4 miliar 750 juta. Maka jurnalnya itu ada KAS pada saham preferen, pada Disagio saham preferen, pada saham biasa, dan Agio saham biasa. Di mana KAS ini sebesar 1 miliar 250 juta dari harga perolehan. Lalu ada saham preferen 500.000 dari jumlah lembar saham dikali 100 pada nilai nominalnya itu sebesar 50 juta. Lalu Disagio saham preferen, kenapa Disagio? Karena mengalami kerugian sebesar 4 miliar 800 juta dari negatif 4 miliar 750 juta dikurang 50 juta. Lalu ada saham biasa pada 2.500.000 dikali 100 sebesar 250 juta. 2.500.000 ini terdiri dari jumlah lembar saham biasa, lalu Agio sahamnya sebesar 6 miliar dikurang 250 juta.
terus harga 5.750 juta. Maka pada saham biasa ini memiliki keuntungan sebesar 5.750 juta. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu ada laporan pada PT KRS memiliki modal saham beredar 5.000 lembar dengan nilai nominal Rp30 per lembar, maka 150.000. Lalu ada tambahan modal depositornya 80.000 dan saldo labanya 100.000. Transaksi berikut selama tahun berjalan yaitu yang pertama membeli 120 lembar saham untuk dipegang menjadi saham treasury dengan membayar sebesar 60 per lembar. Yang kedua menjual 90 lembar dari saham treasury pada harga 65 per lembar. Lalu yang ketiga menjual sisa saham treasury dengan harga 50. Buatlah jurnal menggunakan metode biaya dan metode nilai nominal. Pada metode biaya dan nominal ini hanya membedakan pada keuntungannya, lalu jika yang nominal ini menggunakan nilai nominal itu sendiri. Lalu yang metode biaya, pada yang membeli saham 120 lembar dengan harga 60 per lembar, maka membeli saham ini dengan harga 7.200 dari 120 dikali 60. Maka jurnalnya itu saham treasury pada kas sebesar 7.200. Lalu nomor 2 menjual 90 lembar dari saham treasury pada harga 65 per lembar. Maka pada menjual saham ini nilai nominalnya 5.850 dari 90 lembar dikali 65 per lembar. 5.850. Lalu saham treasury-nya itu sebesar 5.400 dan agio sahamnya 450 dari 5.850 dikurang 5.400. Maka ia mendapatkan keuntungan sebesar 450. Jurnalnya kas pada saham treasury dan agio saham. Lalu yang nomor ketiga menjual sisa saham treasury dengan harga 50. Maka di sini menjual sisa saham treasury-nya dari 120 lembar dikurang 90 lembar karena kita sudah menjual saham sebesar 90 lembar dikali 50, yang mana harganya tuh 50 menjual sisa sahamnya. Maka kasnya 1.500 dari 120 dikurang 90 yaitu 30 dikali 50 yaitu 1.500. Lalu di segio saham treasury-nya sebesar 300 karena 30 dikali 60 dikurang 50. 60 itu dari harga membeli sahamnya 60 per lembar ini dikurang 50 itu dengan harga jual sisanya. Berarti 30 dikali 10 sebesar 300. Lalu saham treasury-nya sebesar 1.800 dari 30 dikali 60, 30 dari sisa sahamnya dikali 60 dari nominal pembelian saham yang pertama 1.800. Maka pada metode biaya ini saat menjual sisa saham treasury perusahaan mengalami kerugian sebesar 300. Lalu pada nilai nominal yang pertama membeli saham 120 lembar dengan harga 60 per lembar, yaitu sama berarti saham treasury pada kas yaitu 7.200. Lalu menjual sahamnya 90 lembar dengan harga 65 per lembar. Maka pada nilai nominal ini menggunakan nilai nominal, kasnya tetap 5.850 dari 90 dikali 65, saham treasury-nya 90 dikali 30, yang mana saham treasury-nya ini dikalikan nilai nominal sebesar 30 per lembar. Maka 90 dikali 30 itu 2.700. Lalu pada metode nilai nominal ini saat menjual saham dengan harga 65 lembar yaitu mendapatkan keuntungan sebesar 3.150 dari 5.850 ini dikurang 2.700. Lalu yang ketiga menjual sisa saham di mana 120 lembar dikurang 90 lembar yaitu 30, maka kasnya 1.500 dari maaf. Ya benar. 50 dikali 30. Lalu di segio saham treasury-nya itu 900 dari 30 kali 30 dari sisa sahamnya dikali nilai nominalnya 30 jadi 900. Maka perusahaan ini pada nilai nominal ini mengalami kerugian sebesar 900.
Lalu saham treasury-nya itu sebesar 600, dari 1.500 dikurangi 900. Maka jurnalnya yaitu kas bisa Gio saham treasury pada saham treasury. Soal selanjutnya yaitu ada tentang dividen pada saham preferen, yaitu berikut adalah ekuitas PT Makmur Abadi pada tanggal 31 Desember 2014 untuk bagian modal disetor, yaitu pada saham preferen 5% dari nilai nominal yaitu 10.000 bisa 500 juta. Lalu pada saham biasa nilai nominalnya 500 yaitu sebesar 1 miliar. Pada tahun 2015 mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 500 juta selama tahun 2013 dan 2014 tidak membagikan dividen karena alasan operasional. Tentukan besarnya dividen yang harus dialokasikan. Yang pertama itu sifat dividen merupakan non-kumulatif dan non-partisipatif. Yang kedua ada sifat dividen adalah kumulatif dan non-partisipatif. Yang ketiga ada sifat dividen adalah non-kumulatif dan partisipatif penuh. Yang D itu ada sifat dividen adalah kumulatif dan partisipatif penuh. Lalu yang pertama itu ada sifat dividen adalah non-kumulatif dan non-partisipatif. Di mana di sini dimasukkan dari yang saham preferennya yaitu sebesar 5% dari nilai nominal, itu berarti 5% dikali 500 juta, yaitu sebesar 25 juta. Maka sisa dari pembagian dividennya itu dialokasikan kepada saham biasa sebesar 475 juta. Maka di sini jumlahnya pada saham preferen 25 juta, saham biasa 475 juta, maka total keseluruhan yaitu 500 juta. Pada yang kedua, ada sifat dividen adalah kumulatif dan non-partisipatif. Maka di sini berarti mengartikan bahwa ada perusahaan yang belum dibayarkan pada tahun sebelumnya. Maka di sini dividennya ada 2 tahun dibagi 2 dikali 5% dikali 500 juta dari nilai nominal yang dividen yang akan dibagikan. Maka saham preferennya 50 juta. Lalu yang kedua ada 5% dikali 500 juta yaitu sebesar 25 juta. Maka total pada saham preferen ini sebesar 75 juta yang mana dibagikan dalam 2 tahun itu sebesar masing-masing 25 juta dan pada periode sekarang yaitu 25 juta dari 5% dikali 500 juta. Maka sisanya akan dialokasikan kepada saham biasa yaitu sebesar 425 juta. Maka totalnya pada saham preferen sebesar 75 juta, saham biasa 425 juta, totalnya 500 juta. Selanjutnya, di sini ada sifat dividen adalah non-kumulatif dan partisipatif penuh. Di mana pada dividen tahun berjalannya sebesar 5%, maka saham preferennya sebesar 25 juta, saham biasanya 50 juta, dan totalnya sebesar 75 juta. Dividen partisipatif itu sebesar 28,3%, di mana dihitung dari sini. Yang pertama itu ada total dividen tahun berjalan, yaitu sebesar 75 juta, yang ini. Lalu dividen tersedia untuk partisipatifnya sebesar 425 juta, dari sisa jumlah dividen yang akan dibagikan dikurangi dari dividen tahun berjalan. Lalu ada nilai nominal saham preferen dan biasa itu dari 500 juta ditambah 1 miliar. Maka totalnya 1 miliar 500 juta. Yang mana itu terdapat dari nilai nominal saham preferen dan yang 1 miliar dari nilai nominal saham biasa. Lalu selanjutnya ada tingkat partisipatif 28,3% ini, yang ini didapatkan dari 425 juta dari dividen tersedia untuk partisipatif dibagi 1.500.000 juta dari total nilai nominal saham preferen dan biasa. Maka tingkat partisipatifnya sebesar 28,3%. Lalu maka besarnya dividen partisipatif saham preferen itu sebesar 28,3% dikali 500 juta, sebesar 142 juta. Lalu yang saham biasanya 28,3% dikali 1 miliar yaitu sebesar 283 juta. Maka totalnya yang akan didapatkan pada saham preferen yaitu sebesar 167 juta, yang pada saham biasa itu 333 juta. Maka totalnya keseluruhan 500 juta. Yang keempat yaitu ada sifat dividen adalah kumulatif dan partisipatif penuh. Dimana di sini sama yang ada perusahaan yang belum membagikan, maka
pada 2 tahun ini, maka dividen in area 2 tahun dibagi 2 dikali 5% dikali 500 juta, sebesar 50 juta saham preferennya. Lalu ada 5% kali 500 juta pada saham preferen 25 juta. Dividen partisipatifnya 25 juta, nanti akan dijelaskan. Maka di sini tingkat partisipatif 25% ini dari 375 juta dibagi 1 miliar 500 juta. Maka sebesar 25%. 375 juta ini dari sisa 500 juta dikurangi 75 juta dan 50 juta. 75 juta ini dari saham preferennya sebesar 25 juta dan sisanya itu dialokasikan kepada saham biasa yaitu sebesar 50 juta. Saham biasanya ya. Lalu dividennya partisipatifnya 25% itu saham preferennya sebesar 125 juta dari 25% dikali 500 juta. Lalu yang dividen partisipatif saham biasanya 25% dikali 1 miliar yaitu sebesar 250 juta. Maka totalnya 375 juta. Maka dividen yang akan didapatkan oleh saham preferen yaitu sebesar 200 juta dan pada saham biasa itu 300 juta. Maka totalnya yaitu sebesar 500 juta. Soal yang terakhir yaitu ada akun ekuitas dari PT RK memiliki saldo per 31 Desember 2015 sebagai berikut. Modal saham biasa nilai nominal 10 dikeluarkan dan beredar senilai 200.000 lembar saham. Seharga 2 juta. Tambahan modal depositor sebesar 1.200.000, saldo labanya 5.600.000. Lalu saham PT RK saat ini dijual pada harga 37, diminta dividen saham 5% dideklarasikan dan dikeluarkan, dividen saham 100% dideklarasikan dan dikeluarkan, lalu pemecahan saham 2 untuk 10% dideklarasikan dan dikeluarkan. Yang pertama, dividen saham 5% dideklarasikan dan dikeluarkan, maka pada saat pengumuman atau pada saat dideklarasikan itu adanya laba ditahan sebesar 370.000 itu dari 10.000 dikali 37. 10.000 ini terdiri dari 5% dikali 200.000, 5% dari jumlahnya saham yang beredar 200.000, maka ada 10.000 lembar saham. Maka laba ditahannya 10.000 lembar dikali 37 pada harga yang saat ini dijual. Itu sebesar 370.000. Lalu dividen saham biasa tersedia untuk dijualnya ada 100.000 dan penerbitan modalisator dari dividen sahamnya, tambahan modalisator dari dividen sahamnya 270.000 dari 370.000 dikurang 100.000. Maka jurnalnya itu adalah laba ditahan pada dividen saham biasa tersedia untuk dijual, tambahan modalisator dari dividen saham. Lalu pada saat pembelian, dividen saham biasa tersedia untuk dijualnya yaitu sebesar 100.000 dan pada saham biasa nilai nominal 10 yaitu 100.000. Yaitu nomor 2, itu ada dividen saham 100% dideklarasikan dan dikeluarkan, maka 100% dari 200.000 itu 200.000. Maka pada saat pengumuman atau pada saat dideklarasikan adanya laba ditahan sebesar 200.000 dikali 10 dikarenakan 10 ini dividen sahamnya sebesar 100%, maka 2 juta. Dividen saham biasa untuk dijualnya 2 juta. Maka pada saat penerbitan atau pada saat dikeluarkannya adanya dividen saham biasa untuk dijual pada saham biasa seharga 10 sebesar 2 juta. Yang ketiga ada pemecahan saham. Pemecahan sahamnya sebesar 10% dikali 200.000 yaitu sebesar 20.000. Maka pada saat dideklarasikan atau pada saat pengumumannya laba ditahannya 20.000 dikali 30 dari nilai jualnya sebesar 740.000. Lalu ada dividen saham biasa tersedia dijualnya sebesar 200.000 yang tadi di soal. Lalu tambahan modal dari dividen sahamnya itu sebesar 540.000 dari 740.000 dikurang 200.000. Maka jurnalnya yaitu laba ditahan pada dividen saham biasa tersedia untuk dijual dan tambahan modal dari dividen saham. Lalu yang kedua saat dikeluarkan atau pada saat penerbitan yaitu dividen saham biasa tersedia untuk dijualnya 200.000, saham biasa nilai nominal 10-nya 200.000. Maka jurnalnya dividen saham biasa tersedia untuk dijual pada saham biasa nilai nominal 10.
Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hatidah Cleelsa Angelica dengan NPM C10220141. Pertama, saya akan menjelaskan stock split terlebih dahulu. Stock split adalah proses yang umum dalam dunia keuangan perusahaan. Tepatnya tindakan perusahaan yang mengubah jumlah lembar saham yang beredar tanpa mengubah nilai total dari saham tersebut. Stock split biasanya dilakukan untuk membuat saham lebih terjangkau bagi investor atau meningkatkan likuiditas saham. Untuk lebih lanjut, saya akan membahas terhadap kasus stock split pada perusahaan go public. Oke, pertama mari kita lihat data sebelum stock split. Saham biasa nominal 2.500 dengan 5.000 lembar itu sebesar Rp12.500.000. Agio saham atau kapital surplusnya sebesar Rp5.200.000. Laba ditahan atau return earnings-nya sebesar Rp18.400.000. Dan terakhir, jumlah modal sendirinya sebesar Rp36.100.000. Sekarang, mari kita lihat data setelah stock split 2:1. Saham biasa nominal 1.250 dengan 10.000 lembar itu sebesar Rp12.500.000. Agio saham atau kapital surplus itu sebesar Rp5.200.000. Laba ditahan atau retained earnings itu sebesar Rp18.400.000. Dan terakhir, jumlah modal sendiri setelah stock split itu sebesar Rp36.100.000. Jadi dalam hal ini terdapat beberapa dampak yang bisa kita amati. Pada posisi ekuitas, pada dasarnya posisi ekuitas itu perusahaan tetap tidak berubah sebelum dan setelah stock split. Nilai total modal sendiri perusahaan tetap pada Rp36.100.000. Pada presentase kepemilikan, stock split 2:1 berarti setiap pemegang saham sebelumnya akan memiliki 2 lembar saham dengan nilai nominal yang lebih rendah untuk setiap lembar saham yang dimiliki sebelumnya. Ini tidak mempengaruhi presentase kepemilikan mereka dalam perusahaan. Semua perusahaan saham akan tetap memiliki presentasi kepemilikan yang sama. Untuk pada modal sendiri perusahaan juga tidak berubah setelah stock split. Nilai total modal sendiri perusahaan tetap ada di sebesar Rp36.100.000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stock split dalam kasus ini tidak mengubah posisi ekuitas perusahaan, presentasi kepemilikan pemegang saham, atau jumlah modal sendiri perusahaan. Ini hanyalah pengubahan nilai nominal saham dan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham tanpa memengaruhi modal sendiri perusahaan secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi.